program pesantren sarjana kali ini. Ya baik, adik-adik peserta pesantren calon sarjana, kita akan masuk ke sesi kedua yang akan mengenalkan materi leadership yang akan dibawakan oleh Bapak Zulkarnain Insinyur dengan moderator Bapak MF Adi SSMSI. Ya, kepada Bapak Fuad silakan untuk memandu acara selanjutnya. Rasa ya lagi saumnya ya, jadi menjawab salamnya agak-agak tidak bersemangat. Sekali lagi, Anda kata Pak Miftah juga kalau saum harus produktif ya. Rasulullah juga bilang kalau saum justru harus lebih produktif dengan lebih banyak tidur. Nah, untuk sesi kedua ya, yang akan berbicara mengenai masalah leadership, telah hadir ya di hadapan Anda sekalian salah seorang alumni dari Fakultas Teknik jurusan Planologi di Universitas Islam Bandung. Beliau lahir di Ciamis tanggal 19 Agustus tahun 1961 ya kan ya, tahun 1961. Beliau biasanya juga mengisi materi pesantren dari gelombang yang satu ke gelombang berikutnya. Kebetulan beliau ada banyak kesibukan dan baru bisa mengisi pesantren lagi di hari ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat ya. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi untuk PAUD dan Pendidikan Informal. Memang nggak nyambung ya, mungkin dari planologi kok bisa ke sana gitu ya. Nah, barangkali ini dari jiwa kepemimpinan menurut saya, jiwa kepemimpinan beliau yang sudah muncul sejak anak-anak ya hingga remaja, dewasa, dan sekarang beliau banyak menjabat di beberapa organisasi. Beliau dulu kuliah di Unisba, tinggalnya di Masjid Al-Asy'ari. Berangkat dari Ciamis, datang ke Unisba, tinggalnya di Masjid Al-Asy'ari karena memang nggak punya uang buat kos-kosan ya pada awalnya. Sempat juga jualan celana jeans pada awal kuliah, kemudian juga membayar uang kuliah dulu ya, satu-satunya barangkali yang membayar uang kuliah dengan pohon cengkeh, bibit pohon cengkeh pada zamannya itu baru beliau ya, nggak ada lagi yang lain, dan itu diterima oleh rektor pada saat itu kalau tidak salah Pak Ezen Mutakin ya. Nah, untuk itu kita sambut Kang Insinyur Haji Zulkarnain ya, aplaus dulu buat Kang Zul. Waktu dari Pak kami persilakan mendoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, para tamu Allah, para calon sarjana Universitas Islam Bandung yang insya Allah dimuliakan Allah, dirahmati Allah. Pada hari ini Kang Zul berbahagia bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Tentu pertemuan demi pertemuan semakin jomplang. Pertemuan sekarang ini ketemu dengan mahasiswa, ini pasti keluaran 1990-an. Kang Zul tadi sudah disebutkan sama Ustadz Fuad, akan kelahiran keluaran genap 1. Tapi ya spare part masih pada bagus. Dan nilai jualnya juga insya Allah masih sangat bagus. Karena saya alumni dari Unisba. Rekan-rekan sekalian, wabil khusus para calon sarjana, tadi sudah berjumpa dengan Pak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Beliau juga guru saya sempat mendapatkan pendidikan agama Islam ketika tingkat 1 dulu. Dan saking sibuknya Pak Miftah, kami kuliah itu pada subuh sampai jam 8. Rekan-rekan sekalian, tadi Kang Fuad telah mengawali. Jadi saya kalau ke Unisba ini kembali ke rumah sendiri. Ketika tahun 80 dulu tamat dari Sekolah Teknologi Menengah di Ciamis. Tentu pada tahun itu tidak sebaik sekarang, baik sarana, prasarana, infrastruktur, komunikasi dan lain-lain tentu sangat jauh. Dulu ketika tahun 80 belum ada koran masuk desa. Televisi juga di desa saya ada 1 orang yang punya televisi, namanya Pak Wardi Koswara, karena dia seorang pemborong. Channel pun cuma 1, TVRI, itu pun tidak ada gambarnya. Jadi sangat minim dengan informasi, sangat sulit untuk berkomunikasi. Tapi pada saat itu, kalau kita mendapatkan jodoh, sulit sekali untuk dapat jodoh. Dan kalau kita tidak setuju, sulit juga untuk memutuskan. Beda dengan sekarang, dengan komunikasi yang sangat canggih, hari ini suka, hari ini dijawab. Kalau sudah ketemu tidak suka, hari ini juga putus, bisa kalau sekarang. Dulu amat sulit ketika saya masuk ke Unisba, itu pun sempat hilir mudik di Bandung. Dulu bukan cita-cita ke Unisba, tidak tahu di Ciamis ada makhluk Unisba di sini. Ternyata setelah jalan-jalan, yang tahu tuh ITB sama IKIP. Ke ITB tidak diterima dari SMA, ke IKIP tidak diterima. Begitu turun ke sini jalan, ada suara azan. Ternyata speakernya ada di menara Unisba. Kemudian di menara ada logo seperti kulkas. Mohon maaf, kulkas 2 pintu. Tapi saya cermati, ini bukan sembarang kulkas. Tapi ini lambang bagaimana umat Islam bersatu untuk sujud dan ruku kepada Allah yang disebut Ka'bah. Karena saya ketika mau masuk ke perguruan tinggi, antara ibu dengan bapak tidak sependapat. Kata ayah saya, jangan kuliah, karena biaya kuliah tinggi, mahal. Ternyata informasi itu sampai ke telinga ayah saya. Kalau cerita di sini ada Unisba itu tidak sampai. Yang sampai itu kalau ke perguruan tinggi mahal. Kata ibu saya, karena saya di kampung disebutnya Ujang.
Ujang itu di kampung lelaki yang agak cakep sedikit Ujang. Kalau yang cakep banget Encek biasa. Ya ini Pak, ada mau cerita apa? Ilmu sudah siap, makanya sudah mau jadi calon sarjana. Ngapain bicara leadership? Ada oke ada namanya. Iya, untuk menguatkan hati, untuk lebih meningkatkan optimisme, saya akan memberikan sebuah motivasi yang ujungnya kuliah di Unisba itu tidak sia-sia. Adik-adik, boleh nggak bilang adik-adik? Enggak, anak saya sudah lulus dari Unisba, jadi anak-anak. Kang Fuad suka manggil Akang, udah Akang aja. Dan ini mah adik-adik Akang, walaupun seusia anak saya. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Saya mampir ke sini di Pelong gitu ya. Iya, itu bedanya di kulkas. Sepakat nggak? Akhirnya saya sholat. Dulu masjid di sebelah sana, yang sekarang dipakai perpustakaan itu masjid. Ukurannya 5x8. Ini aula. Begitu saya sholat di masjid itu, saya sujud. Akankah saya menjadi mahasiswa Universitas Islam Bandung? Esoknya saya daftar, bingung daftar dan kemana, bilang ini daftar. Saya jurusan bangunan gedung dari STM. Saya tanya sama yang senior di sini. Dulu mah beda antara senior dengan junior teh. Takut lihat senior teh. Galak. Awaknya lebih letih di urang tapi kawanina gede. Saya tanya, itu kalau nanya kita tidak boleh lihat muka, harus nunduk. Kak, nunduk. Katanya belum jadi mahasiswa. Teman-teman mah nggak merasakan suasana seperti itu. Nanya dibentak. Itu mana Islamnya itu? Ya enggak? Tapi kan diterima aja, saya perlu kan. Akhirnya Kak, saya dari STM bangunan gedung, kira-kira daftar kemana? Teknik gitu. Teknik kan kemana? Alhamdulillah, senang saya lihat adik-adik bisa senyum. Yang segini saya ngantuk, demi Allah ngantuk. Luar biasa. Jadi pasti yang segini bukan waktunya dengerin ceramah. Salah panitia. Tapi piawainya panitia tidak salah memilih narasumber. Anak sekalian, akhirnya saya ikut antrian Fakultas Teknik. Lagi ngumpul. Saya bilang saya 3 tahun di Ciamis, 3 tahun setengah dulu ya. 3 tahun setengah di kelasnya ada perempuan satu, namanya Ici. Itu suka tidak suka, mau tidak mau dia paling cantik di kelas saya. Saya bilang, ini masuk lagi ke Unisba, lagi deui. Ada perubahan pikiran saya, mindset saya sudah mulai berubah. Saya bilang, ngapain saya ikut antrian lagi? Ternyata ada tulisan di depan Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Ekonomi. Ternyata antrian yang menarik itu 2 fakultas itu, Hukum sama Ekonomi. Sampai saya lihat terus itu ya, subhanallah, saya bilang subhanallah waktu itu. Subhanallah, gandhi.
Sampai 10 meter teman saya sudah ke depan daftar, saya masih di sini. Saking terpukul oleh fakultas hukum yang sakit. Seperti sekarang lah, fakultas hukum, fakultas ekonomi, psikologi, tarbiyah, syariah, usuludin, komunikasi, fakultas teknik, wanita yang sakitan. Wangi lagi kalkulasi. Ini tadi nggak mampu nggak itu, kebelah dia mau wangi, pas pulang ngelit tadi hapus. Ada adik sekalian, akhirnya saya ikut berdiri di fakultas hukum. Dibentak lah. Kalau saya sebut teman-teman juga kenal. Dosen Unisba, tapi dosen dunia waktu itu. Itu ngebentak saya sambil berdiri. Ingat sampai sekarang saya kalau ingat dosen itu, yang pertama ngebentak paling keras dosen itu. Tapi jadi sahabat saya. Kamu mata dari teknik ke hukum, masuk nanti kamu ke tambang. Tambang, oh iya saya masuk pertambangan. Ternyata ujungnya tidak bagus. Tambang tapi ujungnya pakai rakyat. Saya bilang ngapain ini kerjaan di tambang rakyat? Nyerang tambang tinju, yang begitu. Saya pindah ke sebelah kanan, planologi. Pak udah planologi. Makhluk apa planologi saya tidak tahu, pokoknya mah teknik aja. Nyahomat itu kan tambah depan, ternyata setelah planologi di bawahnya ada tulisan lagi, planologi di bawahnya desa. Astagfirullahaladzim, ini orang desa naik sekolah jurusan desa. Saya waktu itu tidak takut sama senior Pak. Saya mengira mau kuliah Unisba, ayah senior nyarikan yang dilawan, saya nolak pinggang. Ngapain di tambang rakyat, planologi desa, pilih. Saya nanya akhirnya, ada dosen waktu itu yang nyentrik di fakultas teknik, mungkin teman-teman kalau saya sebutkan. Dia suka pakai gamis, ke bawahnya pakai celana kompiang, sepatunya big boss, sepatu yang biasa dipakai para karateka di Cina. Shaolin itu kan pakai digos, ke atasnya pakai peci, jenggotnya segini. Tapi kalau beliau lewat, 10 meter dia lewat, itu wanginya masih tercium. Namanya Pak Kiai Haji Insinyur Bambang Pranggono MPH. Sekarang Pak Bambang penampilannya tidak seperti itu. Dulu masih seperti pakai gamis, kayak orang Afghanistan. Akhirnya saya tanya sama beliau, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pelan beliau. Saya mohon arahan dari Ustaz, kira-kira saya ke teknik itu tambang rakyat apa planologi desa? Tengah dari kedua negara, tidak ada pilihan. Kata beliau, planologi desa. Ikutlah tes, kemudian terima di planologi desa. Alhamdulillah lulus. Pada saat terima siapa ini kita testing deh, tapi lulus alhamdulillah. Saya pulang ke kampung membawa seberkas catatan, harus bawa uang 450.000. Kata ibu saya, Ujang, sok, mundur ke sekolah bener, ku umah dibiaya. Bapak mah cemberut. Dengar saya lulus, saya bilang alhamdulillah bapak saya. Karena bingung untuk mencari uang kuliah. Tapi karunia Allah, rahmat Allah ternyata disampaikan ke ibu saya, tidak ke ayah saya. Kata ibu saya, Jang, emak waktu nikah ke bapak, ku aki di bahanan balong. Tahu balong? Kolam. Pek jual ke Ujang, bikin biaya sekolah. Allahu Akbar. Kenapa saya jadi pengen sekolah, pikir saya. Tapi karena ibu saya mendorong, akhirnya saya pergi ke saudara yang dalam keluarga dia termasuk orang yang kaya. Namanya Mimin, Kang Mimin, akhirnya jual balong, bikin sekolah. Ternyata lakunya hanya 250, padahal biaya ke Unisba 450 dengan segala macam. Kata ibu saya, sudah kami berangkat bawa uang 250. Dipakai indekos sebagai kalio 40.000, kemudian ke sini 150,
persiapan untuk posma 17.500, kemudian beli karung goni saya itu 2.500, kemudian beli makanan 2.500, sewa sepeda 5.000. Suruh pakai sepeda, kira-kira. Zaman hari kan makan gitu. Ceritanya teh hidup sederhana. Lain sederhana ribut. Tapi ya diterima saja namanya juga junior. Kemudian kita ikut posma, saya ikut proses belajar. Alhamdulillahirobbilalamin, waktu yang diikuti beberapa semester saya jalani dulu belum pakai SKS. Tibalah saatnya ayah saya memberi kabar kalau beliau pensiun. Padahal saya hanya dikirim uang 20.000 dan beras 15.000. Ketika ayah saya pensiun, kata emak kesini pakai 48 hujan wayahnya. Itu angkutan antar kota 48. Sekarang hanya tinggal ke Ciamis sama Tasik. Emak kesini menyampaikan kalau bapak pensiun. Subhanallah. Wayahna hujan dan dikirim beras 20 kilo dan uang 5.000 sebulan. Saya bilang, dijalanilah 25 kilo dan 5.000 rupiah per bulan. Ternyata tidak rasional, ternyata tidak cukup. Baru 5 bulan saya tidak bisa bayar kos karena bulanan. Akhirnya saya minta izin sama yang punya kosan untuk keluar dari Merdeka 5. Saya harus semangat. Ada saudara di Ciberem jauh. Saya keluar dari Unisba, ingat sama balon kolam yang dijual, itu kan harus diganti sama dia. Akhirnya karena saya sering sholat berjamaah di sini, jadilah saya penghuni Masjid Al-Asyari sejak semester kedua. Jadi kalau ke Masjid Al-Asyari itu saya datang malam. Kenapa malam? Saya sebelum menemukan Masjid Al-Asyari menjadi pemondokan, ada jalan keluar yang Allah berikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika saya mendapatkan kesulitan, mau maksa ibu saya nambah kiriman tidak mungkin. Saya keluar jadi air. Ternyata saya dipertemukan dengan Pak Hajairin orang Padang yang memiliki usaha membuat celana jeans merek Levi's palsu di Jalan Pajajaran. Dulu bukan Cihampelas, men. Dulu di Jalan Pajajaran. Berbaris toko jeans itu di Jalan Pajajaran. Saya naik angkot, kemudian turun di Pajajaran. Itu betul-betul sekadar ya Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesulitan bagi orang-orang yang tetap iman dan percaya kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Itu angkot berhenti persis di toko Pak Hajairin, padahal saya nggak kenal dengan namanya Hajairin. Saya tidak merubah posisi, langsung ke pintu toko Pak Hajairin. Dan di dalamnya ada Pak Hajairin sama istrinya dan satu pembantu. Saya tidak banyak bicara, yang saya katakan Pak Hajairin, saya mahasiswa Unisba, Fakultas Teknik, semester 2. Bisakah Pak Hajairin bantu saya? Saya ingin belajar jualan, tapi saya tidak punya modal finansial. Modal saya hanya kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa tingkat hiji warnanya hidden bodas Universitas Islam Bandung di tengah narek kulkas. Kata Pak Hajairin, kamu dari mana? Dari Ciamis. Rupanya ada ruh ketika saya mengatakan Ciamis. Istrinya Pak Hajairin orang Padang itu istri nama orang Ciamis. Jadi ada emosi di beliau. Oh ini Ciamis, ketemu dengan Ciamis. 3 jadi adiknya. Udah fotokopi kartu mahasiswa kamu. Saya cari fotokopi 2 lembar diberikan. Saya diberi pinjam celana 5. Saat itu juga saya kembali ke kampus, ketemu dengan teman-teman. Hai babaturan, sahabat mereka.
Rabbil Alamin, jazakumullah khairan katsiran. Itu celana harga 8.000 dari Pak Haji sama teman-teman. Waktu itu juga habis 5-5-nya dengan harga 15.000. Saya lari-lagi ke Pak Haji ini. Saya perlihatkan kalau saya ingin disebut amanah, kalau saya ingin disebut jujur, dan kalau saya ingin diberikan kepercayaan lebih baik. Saya balik ke Pak Haji, saya bawa uang yang 5. Pak Haji ini lunas teman-teman saya yang membeli celana saya. Rupanya teman saya juga ada yang tidak terlalu perlu dengan celana, tapi melihat kegigihan saya mau berjualan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saya. Saya tidak peduli orang itu sayang, orang itu kasih sayang, orang itu yang penting mama jangan yang benar. Lanjutkan ini. So, kalau mana leadershipnya ini? Nanti teman-teman yang akan menyimpulkan ya. Saya sekarang tidak boleh nangis. Kalau dulu saya sering nangis. Kalau sudah saya pulang kuliah, saya jualan sampai ke Cibulia. Itu yang punya Bagus Salam, anak-anak itu langganan saya. Karena mereka juga jualan lagi. Saya antar ke Cibulia. Dulu mah belum ada ojek, naik angkot, pulangnya nggak ada angkot, lempang ke Cibulia tadi. Itu saya jalani sampai akhirnya kekurangan biaya dari orang tua. Saya hanya sering menulis surat sama emak doakan aku. Emak doakan. Dan ibu saya pernah datang membawa air di botol dari kemasan zaman saya mineral. Malah saya di botol itu yang mana? Sudah temanya tanah. Kata ibu saya, jangan nalika ujang ngirim surat cerita doa emak tamat Quran 5 kali dalam 1 bulan. Segala yang saya inginkan, saya menemukan kesulitan, tapi kesulitan itu seperti mengalir ketika Allah memberikan jalan keluar. Hanya itu yang saya lakukan. Saya berkirim surat, saya mohon doa. 3,5 tahun saya jalani. Dulu sarjana muda harus nyusun skripsi, harus penelitian. Berat dulu sarjana muda harus skripsi. Makanya sarjana dulu mah berkualitas. Sama pusingnya sama S1. Begitu saya masuk skripsi, ternyata skripsi saya dibahas. Dulu kan ada pembahasan tahap-tahap. Dibahas oleh dosen yang katanya dosen itu killer. Setiap mahasiswa yang menyampaikan skripsi dipenuhi, pasti semua berdoa, ya Allah mudah-mudahan skripsi Abi jangan dibahas oleh Pak Anu. Pasti doa itu termasuk apa? Begitu mikirkan jurusan teh, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan tidak dibahas oleh. Tapi ketika saya ingatkan sama, nah ada, cuma itu dosen. Cek batur galak. Jadi kumaha tuh doa kuring hari-hari doa. Ya Allah, abdi nyengakeun skripsi, mangga nyengakeun ka Allah, bade saha anu mari skripsi, sadayana mangga nyengakeun ka Allah. Jero subhanahu. Ternyata betul besok nanti aya pengumuman. Zulkarnain dipariksa ku dosen eta. Eta mah babaturan teman-teman. Tahu Jimrut, ay Jimrut teh ngaredek dengan ikan kolekin, bari nyebut wah si Jul mau lulus, karena betul sudah banyak korban yang tidak lulus, ada yang stres, ada skripsi dilempari, aku kebagian akang eta dosen eta lebih. Tapi ternyata doa saya pun dikabulkan oleh Allah.
Begitu tepang teh bagus, soleh-soleh teh. Nah, ternyata dosen kata teh urang Ciamis. Hari ini akhirnya saya sidang dan dinyatakan lulus. Kemudian ketika teman-teman sedang berdiri di depan jurusan melihat harus mengikuti wisuda, Zulkarnain tidak nampak dalam pengumuman itu. Saya tanya kepada jurusan, Jul, karena waktu memang sudah ada saya dengan teman-teman di tata usaha itu ya, ada Mas Toto, ada Firman, ada Teh Nani, ada kunaon cerita saya dulu di daftar wisuda. Tanyakan cara kabagian kaduitan. Ayo ditanyakan teh iya, ternyata saya kan masih punya utang. Jul, mana can lunas? Tuh bisa wisuda. Saya nangis bukan saya, karena saya sudah selesai sarjana muda. Tanggung jawab saya telah berikan sama ibu saya dan bapak saya ketika saya menjadi sarjana muda. Cuma saya mikir, ya lamun teu wisuda mah kumaha jadi hatena. Tapi yang mau ayah beca hari tahu masih muda kita. Batur kuliah ilmu karena akan soalnya. Iya, insinyur Pamulangan di desa akal. Pangkasepna batur. Ini macam mancing lain. Yang pegang laptop tutup saja. Tutup pengen nggak ada yang khawatir. Sudah pada ngerti semua. Kita gambar tutup. Jangan, aduh, itu kelihatan tua ya kan aku. Lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, akhirnya saya ketahuan tidak boleh wisuda karena belum lunas uang kuliah, uang bangunan. Segala rupa belum lunas. Saya pulang ke kampung, Mak, Abi lulus. Mak tengah pulang, lulus sebenarnya. Abi sarjana, tapi sarjana muda, ternyata semak. Akhirnya teh kuring anu panggilan nyium emak tenati sejenna. Maaf kita lulus sarjana muda, alhamdulillah lulus oge istimewa. Dulu mah bukan komlo sarjana muda istimewa, tapi pangharusna. Tapi abi teh biasa wisuda ayo wisuda teh nanya. Ka indung dijelaskeun wisuda anu mah kapan ini wisuda mah ini cerita ke Bandung. Mau cerita abi teh wisuda jadi mah mau ke Bandung. Nah aku naon canduna cerita mah sabaraha deui saanu lah ujang bajuna geura euy ka Bandung deui cek mah kitu. Teu dijawab aya duit kasih tah balik deui ka Bandung. Saya pulang ke Bandung, hari itu merasa ada istilah galau. Ya beranimu begitunya, gak maksa, kasihan gitu kembali. Saya pulang ke Bandung, 2 hari setelah saya dari Bandung, di belakang masjid itu ada kantin. Yang punya kantinnya Abah orang Garut. Abah itu paling kenal sama Kang Zul. Karena saya makan ke Abah sering pakai pulpen, tidak pakai uang. Ngerti pakai pulpen, kaspon, bah, abdi sanggup bala-bala jair hiji, kerupuk hiji nya sebenarnya 3.500, 3.500. Lunas itu balik. Sakti kok karena mahasiswa itu. Ayo mau aku mau percaya deh kalau kau. Anak sekalian, 2 hari setelah itu saya lagi di kantin, ada teman saya, Jul, ayo hidup manis di hari.
Abi masuk nyebut emak, babaturan nyebut indung maneh. Nah itu sok dekat sebelum buka babaturan, tapi tidak babaturan, ditarik baik orang. Gimana gitu? Itu di hari akan terlempang, itu lagi di daya emak. Ayo teh iya emak terhitung tak kacang hari. Kerenongeng mata itu. Mak, hujan, salah, dicium pandangannya, dicium pipi, nah kesalahan mak, dan tumpak mobil tengah poe wah asia, madama alhamdulillah, hari emak ini enak cekeh kalau kemana, jangan bayar kuliah hujan, nah cahaya bayar kuliah pakai cengkeh. Kamu jangan diserikan aku. Lain hal sedih, ampun, moga anak teh. Teraskan? Sini ada kompak ada teraskan? Bayarannya kedua kali dapat panitia ini. Anak-anak sekalian, akhirnya ibu saya masuk ke ruang rektor. Di ruang rektor tidak ada rektor waktu itu, Pak Mutakin sudah pupus, sudah meninggal. Gantinya Pak bagaimana? Cuman bendaharanya Pak Dahlan almarhum masih buat dina Pak Mutakin. Bapak, sarang Bapak almarhum itu kenal ke Pak Mutakin, tapi ibu saya tak kenal dengan Pak Mutakin. Lagi di karya Jepang kali itu lapor ke Ibu Mutakin, Ibu badai ngalunasan kuliah si Julkarnain tapi pucet. Ibu Mutakin mapalinan serat kepada padahal tadi maeta cengkeh si Julkarnain lunas surat ditanah deh kepada dicoret deh hutangnya jadi lunas ditandatangan kepada. Akhirnya saya, Jul, kamu boleh ikut wisuda. Alhamdulillah. Ma, Abdi bisa wisuda. Wisudanya di Gedung Merdeka, anu tilas konferensi Asia Afrika. Hebat tuh. Sarjana muda wisuda di Gedung Merdeka dengan beberapa orang para sarjana. Nggak bedanya. Sarjana muda harita temenang make toga, cukup make dasi. Haram hari pertama sarjana muda make toga. Beda jeung ayeuna PAUD tangan anak-anak di Neng gaduh foto wisuda PAUD. Akang di kamar ngabreng-breng budak teh karek SD geus make toga. Saya harita sarjana muda tidak boleh pakai toga. Dipantuk karena disarjana. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pun mulai bekerja di Jakarta karena sudah punya ijazah sarjana muda. Ternyata ijazah sarjana muda dihargai luar biasa oleh konsultan-konsultan. Saya ikut kuliah terus, tapi waktu itu terhenti dulu 1 tahun karena ITB belum memberikan rekomendasi kepada Unisba karena jurusannya Planoji Desa. Kata ITB, coret dulu desanya baru bisa berafiliasi dengan ITB. Dicoret desanya baru tahun berikutnya, tahun kelima saya masuk jenjang S1. Masuk tahun 80, saya sudah mulai terbang ke Kalimantan, ke Timur, itu kan masih Indonesia, ke Sumatera. Itu teh sarjana muda. Sudah jadi asisten planner. Ningali babaturan kadir, ada yang sudah pakai mobil. Karena memang waktu itu lagi zamannya transmigrasi. Proyek banyak, uang luar biasa, mudah waktu itu. Dolar masih murah, gas temeuli. Besok milu jembatan. Mulai saya ikut untuk skripsi S1. Karena sudah ada gelombang yang pertama yang sudah insinyur 4 orang waktu itu. Kemudian dari jurusan juga menginginkan
nggak banyak keluar nih dari jurusan prodi supaya mendapatkan pengakuan terdata untuk pramugari. Saya pun termasuk orang gelombang kedua, 10 orang. Tapi saya lagi kerja, saya terbang dulu ke Kalimantan, ke Pontianak. Di Pontianak saya 10 hari, kemudian saya oleh owner saya diundang ke rumahnya di Jalan Margosari di Pontianak. Saya sedang duduk menunggu bapak yang punya rumah, ada yang bawa air minum. Gelis. Dia ngasih minum ke saya, silakan minum. Saya kedua ngantung sesalaman. Karena gitu sesalaman. Dan saya selama di Unisba, punten, saya tidak punya kenangan manis di Unisba yang disebut bobogohan. Telaku. Bener. Kalau ada air kuliah, saya bawa kantong gede. Kesini celana lepi, sepatu Cibaduyut, ikat pinggang, contoh kaos, bahan kaos. Lukanya itu baru gede diskon 5%. Sampai 50% di Unisba saya tidur tidak punya pacar. Lebih kepada bagaimana saya jualan, bagaimana saya sekolah. Tapi ketika ke Pontianak, ternyata yang memberi air minum itu skenario tidak jelas. Kamu kasih air minum itu calon insinyur. Jika. Setelah itu karena kakak itu keluar, dia akan keluar. Udah temenin ngobrol. Alhamdulillah. Pulang saya dari Pontianak, jadi pikiran kakak sama perempuan. Walaupun masih jahiliyah, itu perempuan jahiliyah masuk ke rekbong. Yona ngatu. Jahiliyah. Udah sampai Bandung, nulis surat, pulang karena belum ada handphone, belum ada SMS, nulis surat, kaposkeun sampai kapot dikirim tanggal 10, nanti kapot jarak tanggal 15. Dibaca di itu dibalas tanggal 15, nanti kali tanggal 22, kesel hari itu. Itu saya membalas dendam. Ketika di Unisba, terus terang saya jujur, pernah saya ngirim surat sama mahasiswi psikologi namanya Ida. Saya tulis surat ke Ida, saya nyatakan kalau saya suka sama Ida. Padahal saya sudah sarjana muda hari. Ngambil kopi ke sarjana muda ke kami surat. Ada teman saya Agus Salim, kenal sama perempuan Gus. Pamikeun surat urang saya resep ka Ida dibikeun ku Agus ditarima ku Ida nepi ka ayeuna teu dibales. Saya sejak itu sempat tidak suka sama mahasiswi psikologi, tapi ternyata Ida istri saya alumni psikologi dari klik. Yang ketemu di Pontianak akhirnya jadi istri saya sekarang. Sampai sekarang dia telah melahirkan 4 anak. Yang pertama sudah lulus dari peternakan 4 perempuan. Yang kedua sudah lulus dari kedokteran Unisba. Yang ketiga lagi kuliah di ITENAS. Yang keempat kuliah di Gontor. Yang kelima baru usia 4 tahun. Jauh. Kesimpulan gimana Pak? Kalau cerita yang kedokteran mah itu buy one get one free. Akan nyekolahkeun kedokteran hiji kaluar 2. Kulantaran ngajodoh jeung babaturan Fakultas Kedokteran Unisba. Namanya get one buy one get one free. Alhamdulillah sekarang dua-duanya sudah diterima berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Ceritanya juga bagus.
Kemarin ketika internship 12 orang dokter-dokter dari Indonesia. Ketika selesai internship 1 tahun, anak saya dua-duanya bilang sama Pak Direktur, terima kasih segala bimbingan. Saya mohon izin, saya mau ke Kalimantan untuk ikut internship kedua selama 2 tahun agar bisa sekolah melanjutkan ke spesialis. Kata Direktur, ngapain kamu ke Kalimantan? Saya beri tugas sama kamu, namanya Rizky Mikane, anak saya namanya Anissa Febri Zulkarnain. Ke Rizky Mikane, kebantu saya, Rizky, Bapak beri tugas sama kamu, cari 6 orang dokter muda, karena rumah sakit Sumedang perlu 6 dokter muda. Kata anak saya, Bapak teh kumaha abdi bari pamit kalah nitahnya yang lancar. Ternyata kualitas fakultas kedokteran Unisba diterima di rumah sakit Sumedang. Sekarang anak saya milih 6 orang. Bari bingung bahwa orang 12 yang harus dipilih 6. Kata anak saya, Pak bingung, teman saya kan 12. Harus pilih 6 kan ada 6 yang tidak saya pilih, nggak enak. Kamu kalau mau jadi pemimpin silakan, belajar kamu dari jadi pemimpin dari sekarang. Ini leadership. Anak saya dengan segala kegalauannya dia harus pilih 6 orang. Ternyata begitu sampai ke administrasi ada ranking dari 12. Ada dari Unisba, ada dari Maharata, ada dari Unjani, dan ada dari Jakarta UKI. Dari 12, 10 itu tidak tergeser sama yang lain. 1 sampai 10 diduduki oleh kedokteran Unisba. Maka anak saya pilih 6 dan sekarang 6-6-nya sudah diterima di Rumah Sakit Umum Sumedang. 2 tahun mereka sudah jadi PNS. Saya bangga, bukan kebanggaan pribadi, tapi saya sebagai pemegang alma mater Unisba, saya bangga dengan kemajuan mahasiswa-mahasiswa Unisba, termasuk para alumni-alumni Unisba. Angkatan saya di Pelamulia angkatan 80. Saya lulus dari Unisba itu 9 tahun. Sekarang ada nggak yang 9 tahun? Ada tahun yang cerita. Karena ada teman saya yang Pelamulia sampai insinyur 17 tahun. Kayak tahu ekstrim. Jadi ketika bimbingan itu sama adik kelasnya. Bimbingan yang kedua sama teman sebangku. Sekarang alhamdulillah sudah selesai 17 tahun. Karena waktu itu kita masih kesulitan. Dari sarjana muda ke S1 mesti berhenti 2 tahun. Belum lagi sarjana muda harus ada paket skripsi. Jadi waktu itu memang pantas lama. Kalau sekarang ada itu sekalian harus bisa ditempuh sesuai dengan jadwal. Ketika 9 semester selesaikan dalam waktu 4,5 tahun. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah perjalanan saya dengan Unisba. Sehingga yang namanya Unisba ini rumah saya. Namun karena mungkin saya waktu itu lama di masjid, ketika saya terjun di masyarakat setelah nikah, wisuda S1, istri saya sudah punya anak yang paling besar dan sedang mengandung yang dokter, sudah 7 bulan. Jadi waktu wisuda saya diantar sama istri yang sedang buruyung. Ya buruyung hamil tua. Alhamdulillah, jadi saya mah paling bahagia ketika insinyur sudah punya anak. Tapi anak yang gede itu kalau sampai sekarang bilangnya bukan anak insinyur, saya anak mahasiswa. Karena waktu dia lahir saya masih mahasiswa. Rekan-rekan sekalian, ketika berbicara mengenai kepemimpinan, mengenai leadership, yang namanya kepemimpinan itu sudah takdir Allah. Semua manusia adalah pemimpin. Maka dari setiap diri kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi suami, ia adalah pemimpin dari istri dan anaknya. Bagi para istri adalah pemimpin dari anak suami yang dia urus. Termasuk para hamba sahaya, para pembantu pun dia pemimpin terhadap anak, istri, suami, dan majikan yang dia urus. Akan dimintai pertanggungjawaban.
Rekan-rekan sekalian, saya selama di Unisba, rektor dari mulai Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Muttaqin almarhum diganti oleh yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung yang bernama Bagirmanan Profesor Dr. SHRRM. Kemudian yang ketiga diganti oleh Pak Ahmad Tito Sudiro, seorang Letnan Jenderal, mantan Kabulo, mantan Duta Besar Saudi Arabia. Dia memimpin Unisba, bisa seperti itu. Dari beliau berganti kepada Pak Profesor Dr. Jawa Dahlan. Dari Pak Jawa Dahlan kemudian ke Pandang Saifullah. Dari Pandang Saifullah sekarang kepada Pak Profesor Dr. Taufik Busyairi. Mudah-mudahan ke depan Rektor Unisba dijabat oleh alumnus Universitas Islam. Maka mau di Fakultas Hukum sekarang sudah ada teman seangkatan saya Fakultas Hukum yang sudah menjadi profesor. Di Fakultas Ekonomi sudah ada yang jadi profesor. Kalau dari planologi belum ada, baru ada 2 doktor. Sekarang 3 calon doktor, mudah-mudahan 4 dengan saya. Mondok di kantor. Anak-anak sekalian, sekarang bagaimana? Cukup bekal pengalaman sudah ya. Sekarang kita masuk kepada leadership. Leadership itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kepemimpinan. Kepemimpinan itu akar katanya pimpin. Kepemimpinan. Jadi dari kata dasar pimpin, ternyata yang namanya mimpin itu adalah kodrat. Takdir Allah, semua manusia adalah pemimpin. Dan dari kepemimpinan itulah akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang Jokowi akan ditanya kepemimpinannya dia menjadi presiden. Kalau Indonesia utangnya bertambah, Allah akan tanya kenapa utang Indonesia bertambah. Kalau sekarang ada 1.341 perda yang diberangi sama Jokowi, yang di dalamnya juga ada perda-perda mengenai syariat Islam, Allah akan tanya kepada Jokowi. Gubernur, bupati, wali kota akan ditanya kepemimpinannya, termasuk Pak Rektor, termasuk Kapua, termasuk Anda semua akan Allah tanya. Namun, kata Allah, semua pertanyaan itu akan diawali dari sebuah pertanyaan yang sangat formal dan sangat menentukan. Yang akan ditanya pertama adalah sholatnya. Maka jika pertanyaan itu sholatnya baik, Allah tidak akan nanya mengenai kegiatan yang lain. Dipastikan kalau sholatnya baik, rektornya juga baik. Kalau sholatnya baik, dosen ya baik menjadi dosen. Kalau sholatnya baik, suami tidak akan ditanya pertanggungjawaban tentang suami. Karena sholatnya baik, maka dia menjadi suami adil kepada istri-istrinya. Sering gak ngerti hiji acan. Seorang istri, Allah tidak akan tanya pertanggungjawaban tentang keistriannya sebagai wanita, sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anaknya. Kalau sholatnya baik, seorang ibu akan memerankan dirinya dengan cara yang baik. Namun, jika pertanyaan yang pertama tidak baik, sholatnya buruk, maka buruk seluruh amal perbuatan. Disitulah pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak bisa pakai siasat. Pertanyaan itu jawabannya tidak bisa dihafal dari sekarang. Hanya akan dijawab oleh amal ibadah, oleh iman, tauhid dan ketakwaan. Berbeda dengan sebuah cerita. Ada mahasiswa Unisba sedang ikut pesantren sarjana, 3 orang laki-laki. Dia datang kepada kiai yang punya pesantren. 3 santri sarjana Unisba itu datang ke kiai, ternyata 3-tiganya sama niatnya mau melamar putrinya. Kata Pak Kiai, ini siapa? Ada laki ganteng 3 orang. Ketiga-tiganya menjawab, Kiai, saya akan melamar putri Kiai. Oh,
Neng hadir. Tuh ada 3 jejaka calon sarjana Unisba yang akan melamar Neng. Udah Neng masuk lagi ke kamar. Kata Kiai, kalau yang lolos atas pertanyaan Kiai, insya Allah akan saya nikahkan dengan putri saya. Ditanya satu persatu, namanya siapa? Saya Yasin Kiai. Oh, bagus sekali namanya Yasin. Ada siapa? Saya Fakir. Oh, Fakir juga salah satu surat dalam Al-Quran. Iya. Kalau ini yang satunya lagi, saya Luqman. 3-tiganya nama bagus diambil dari Al-Quran. Kiai akhirnya bertanya, silakan. Yang bisa menjawab pertanyaan Kiai, silakan nikah dengan putri Kiai. Pertanyaan saya, Luqman. Silakan bacakan surat Luqman 5 ayat. Itu Luqman adalah hafid Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Luqman 5 ayat apa? Nuka 2 Yasin. Oh Yasin maka mau ngelotok. Yasin, bacakan surah Yasin. Begitu yang ketiga si Fakir, dia tidak hafal surat Fakir. Sampai keluar keringat, hampir pingsan. Waduh cilaka, saya pasti disuruh baca surat Al-Fatih. Padahal saya tidak hafal 1 ayat. Begitu nanya Yasin, Yasin Allah. Begitu yang ketiga ke Fakir, ternyata dia sudah punya jawaban yang taktis. Wahai Fakir, betul kamu nama Fakir? Iya, Kiai, nama saya Fakir, tapi sehari-hari saya dipanggil Kulhu. Maka keringat yang basah kuyup mendadak rapat. Kulantaran Kiai nak serik bagi tenangnya deh. Ia udah pintar surat Fakir itu bisa, tapi buru-buru Kiai sehari-hari saya panggil Kul. Ini strategi pemimpin. Nanti akan kita lihat slide. Teteh, nah mulai teteh bantu akan nih. Yang gambar yang tadi jangan diperlihatkan lagi, langsung dilewat. Begitu besar. 11.30 berarti 30 menit lagi. Setelah 11.30 boleh protes, suruh turun akannya. Kalau minta diteruskan itu tanggung jawab kabupaten. Biasanya ada hitungan per menit berapa. Kepemimpinan. Kabupaten mau izinnya berdiri. Kepemimpinan adalah merupakan ilmu sosial. Jadi yang namanya kepemimpinan itu merupakan sebuah teori sosial dari berbagai disiplin ilmu. Yang tentu mengenai kepemimpinan ini tidak ada satu khusus pelajaran kepemimpinan tidak. Karena memang ini ramuan dari berbagai ilmu, termasuk etika, attitude, disiplin, kemudian ramah tamah, sopan santun ada dalam kepemimpinan. Nanti kita lihat. Menurut ini seorang ahli leadership yang ditulis oleh Kartono. Ada T, ada Terry, ada Hayek. Dalam Kartono 2003, pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain. Seni, memimpin itu seni. Seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh kelompok, yang diinginkan oleh lembaga, yang diinginkan oleh perusahaan, yang diinginkan oleh kantor di mana Anda nanti bekerja. Jadi yang namanya pemimpin itu sudah kodrat dari Allah. Kepemimpinan itu adalah seni. Seni memimpin, seni mengendalikan, seni mengajak, seni mempengaruhi orang lain. Teman-teman sekalian, ada SPG, Sales Promotion Girl. Coba lihat, dia mempromosikan satu alat. Itu yang namanya si Sales Promotion Girl, itu luar biasa.
Dan di tangan dia keberhasilan laku tidaknya barang, terkejar tidaknya omset yang akan dikeluarkan tergantung pada mereka itu. Pada mereka kalau kerja di rokok dia tidak bikin rokok, dia juga tidak tahu ramuannya. Tapi ketika dia pegang barang, umpama handphone, Bapak ini handphone, mereknya Samsung. Ini dibuat dari Korea Selatan. Ini kekuatannya, wah pokoknya Pak masih dibeli. Oke, tuh kan nggak apa-apa Pak. Dia bagaimana meyakinkan kepada orang? Seni memimpin itu seperti itu. Bagaimana orang yakin dengan apa yang kita sampaikan dan orang itu terpengaruh pola pikir. Yang tadinya tidak ingin beli, ketika ada sales profesional memberikan penjelasan dan penjelasan itu bisa diterima, berubahlah pola pikir kita dari Nokia berganti beli ke Samsung. Paham? Jadi yang namanya pemimpin satu kodrat, yang kedua berdasarkan pengalaman, yang ketiga mengikuti pelatihan. Next step, ini landasan dari Quran surat As-Sajdah 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina, dan seterusnya. Harus pakai kacamata saya sebesar itu. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ini nanti larinya kepada pilkada, bagaimana memilih pemimpin. Ya, saya bukan kemarin ya, sudah lama dengar Pak Karni Ilyas dalam sebuah acara Indonesia dalam Islam. Pak Karni Ilyas mengingatkan kepada kita tidak gamblang, tapi memberikan sebuah kerangka bagaimana Indonesia sekarang, tanah-tanah yang potensial di Indonesia dikuasai oleh 0,2 penduduk Indonesia, bukan 2%, 0,2 tanah-tanah potensial. Teman-teman sekarang kalau ke Lembang, mangga ke Lembang. Di Lembang itu kadang-kadang dari ujung sampai ke bawah, dari atas itu sudah pakai tembok. Ternyata itu pemiliknya bukan kita, orang-orang keturunan Tionghoa yang sudah menguasai Lembang. Tanya silakan ke Pak Samad, berapa persen tanah di Lembang yang dimiliki oleh masyarakat asli, oleh penduduk? Satu contoh. Makanya Allah mengingatkan dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Kenapa di situ ada kata sabar? Ternyata tanah di Lembang itu dijual ketika orang tuanya wafat. Urusannya apa dijual? Untuk warisan, dibagikan. Setelah dibagikan itu kan tidak jadi apa-apa, dijual untuk kebutuhan. Maka sekarang Lembang itu entah berapa persen yang dimiliki oleh kita. Sudah mulai terjadi kan. Berikutnya ini landasan Quran, kemudian ini hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, ketahuilah masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Berikutnya tipe kepemimpinan, directed, iya itu ya rasanya. Direct, type-nya, ya harus benar kalau bukan salah sarjana dan salah. Adalah salah satu tipe kepemimpinan tertua dan sering kali disebut otoriter. Dalam tipe ini pemimpin akan menyuruh seorang untuk melakukan sesuatu dan mengharapkan mereka segera melakukannya. Ahok otoriter. Ahok terkenal otoriter, walaupun banyak menguntungkan. Tapi kepemimpinannya dia otoriter. Termasuk yang radikal. Tapi menurut dia, Jakarta kalau tidak dipimpin dengan yang radikal tidak berhasil. Wallahualam. Kita tunggu. Apakah nanti Ahok terus atau mungkin diganti sama alumni Unisba? Katanya ada alumni Unisba yang akan dicalonkan di DKI. Namanya Zulkarnain. Meninggal terang, amin gitu. Coba bayangkan akan jadi gubernur DKI, mana fakultas ekonomi angkat tangan? Sok gawe di Pemda DKI. Mana psikologi?
Ibadah lama dulu dari kami psikologi kita ditolak sekarang mana? Para senibatik. Nah, dalam tipe ini pemimpin mencari input dari pihak-pihak lain dan mengajak masing-masing yang relevan dengan pembahasan untuk mengambil keputusan. Ini tipe ini dulu Pak Kiai Mutakin almarhum. Jadi kalau mengambil keputusan terlambat beliau. Lambat itu artinya ingin mendapatkan masukan dari yang lain. Ternyata bisa lebih aman di sini daripada di situ. Lima jalur boleh aman. Kalau Pak Mutakin dulu, kenapa Unisba punya lahan di Ciburial? Dulu itu kalau tidak salah itu hibah dari Pemda Provinsi ketika zaman Pak Angkunaiti gubernur. Kiai diberi tanah, tapi ikrarnya untuk kampus dari gubernur. Kalau harita yang nerimanya bukan kiai, pasti ditolak. Tapi ini kiai ulama yang memperhitungkan perasaan orang lain yang memberi. Mau seperti apa jadinya kalau waktu itu gubernur memberi, Pak Kiai Mutakin menolak. Iya, baik secara politis tidak strategis, baik secara sosial juga kurang baik. Akhirnya diterima. Pindahlah Unisba ke Ciburial, Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah sama Teknik. Tahun berikutnya ngadadak anjlok berkurang hanya 20% yang daftar di Ciburial. Ekonomi dari 400 hanya 75 waktu. Planologi yang biasa 120 hanya 40 orang. Karena jauh ke Ciburial belum ada angkutan. Sering kalau kuliah pulang jalan kaki. Dosen pakai motor, akhirnya kita ngedorong motor dosen. Dosennya jalan kaki, motor didorong sama kita. Ada teman saya namanya Sarif Halili, belum bisa motor. Pak Samsul, boleh nggak saya nyoba motor? Baik-baik kena pakai. Begitu diaduk pun, jok, kayak teman hadap labu. Motor rusak, Sarif ke rumah sakit. Reknya gantian, tiba duit dosen teh 2 minggu ngajar motor rusak. Ciburial hari. Nah, ini tipe kepemimpinan. Anda nanti boleh milih atau mungkin boleh merasakan sekarang Anda juga pemimpin. Coba Anda sekarang bagaimana? Ketika dalam kelompok kecil dimintai pendapat, Anda apakah langsung memberikan pendapat atau Anda ingin berinteraksi dulu dengan orang lain? Bagaimana menurut Antum? Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana menurut Ibu? Baru dia menyampaikan. Kalau Ahok tidak demikian. Kalau Ahok ditanya, cepat dia menjawab. Urusan belakangan. Tapi ada kebanyakan tipe-tipe Indonesia, kepemimpinan orang timur biasanya lebih banyak di partisipatif, tidak di direktif. Berikutnya teh, sebab-sebab lahirnya kepemimpinan. Ini saya percepat aja ya. Yang menyebabkan atau urut-urutan lahirnya pemimpin lah. Satu, manusia ditakdirkan lahir untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, memiliki bakat kepemimpinan. Yang ketiga, pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan. Jadi sebetulnya kalau bahan baku kita sudah punya sebagai pemimpin, cuma bagaimana Anda mengembangkan potensi yang dimiliki, tentu Anda harus mengikuti pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan. Sekarang, ada yang di HMI angkat tangan. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ini para kader pemimpin. Karena di HMI itu secara terstruktur ada yang namanya latihan kepemimpinan. Kader-kader pemimpin ditempa di Himpunan Mahasiswa Islam. Maka sekarang Anda kalau melihat anggota DPR RI konon katanya hampir 50% itu latar belakangnya Himpunan Mahasiswa Islam. Walaupun mereka ketika bermusyawarah malu-malukan meja, kursi, itu lain urusan lah. Yang jelas sekarang begitu banyak para pemimpin yang alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Karena mereka sudah punya bakat, mereka masuk sebuah organisasi, mereka mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berjenjang. Ada diklat SAR, ada diklat 1, diklat 2, kepemimpinan, sampai pemimpin mahir. Dan itu terbukti di lapangan. Banyak orang-orang yang baik, termasuk teman saya yang jadi anggota DPRD sekarang di Banten, itu alumni HMI. Karena ketika mahasiswa punya kelihatan, dia sering paling suka dia berbeda pendapat dengan orang lain. Jika kita tidak harus berpendapat sama kayak dia seperti dia. Seperti dicari mana yang dalam berbeda pendapat saya urangi. Dia senangnya diskusi.
Dan kadang-kadang dia sering juga merugikan orang lain. Itulah tipe-tipe kepemimpinan. Dan itu bagi para calon pemimpin yang memang ditempa dalam sebuah organisasi dalam jenjang-jenjang kepemimpinan yang ditempuh oleh mereka. Dan insya Allah itu merupakan sebuah lahan, sebuah jalan bagaimana menjadi sebab lahirnya seorang pemimpin. Jadi sekarang kalau Teteh akan masih punya waktu lah. Anda punya anggota dewan. Ada yang punya harapan di anggota dewan. Anda harus masuk dulu dalam sebuah organisasi. Bagaimana Anda melatih diri, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Teteh, terus sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Keberhasilan kepemimpinan ditentukan oleh sifat-sifat berikut ini. 1. Pengetahuan umum yang luas. Saya kalau melihat Pak Ahmad Heriawan, Pak Gubernur, ngobrol soal kesehatan dia tahu, ya enggak? Soal pendidikan dia tahu, soal teknologi dia tahu. Karena memang keberhasilan seorang pemimpin itu satu yang pertama adalah dia memiliki pengetahuan umum yang luas. Bagaimana tidak penting sebelum menjadi gubernur ada fit and proper test. Setelah fit and proper test dia ada debat terbuka. Iya, tanpa pengetahuan umum dia keteter dalam debat sehingga orang dapat melihat dia tidak apa-apa jadi gubernur. Pernah lihat waktu debat presiden calon presidennya kemarin, bagaimana seseorang calon wakil presiden salah menjawab, bagaimana calon presiden juga dia terlalu banyak menjawab dan juga tidak mencapai kepada sasaran. Kelihatan orang bisa mengukur pasangan ini kurang apa-apa. Karena seorang pemimpin ditentukan oleh pengetahuan umum yang luas. Yang kedua, daya ingat yang kuat. Nah ini pasti kan kuat diserikin ke akar. Daya ingat yang kuat. Begitu kan? Oh iya betul. Kata palulasi hidungnya, kata bupati. Mohon Pak, dilulasi hidung. Jodohnya. Kata mati desanya korek. Oh ini yang korek. Hafal. Gimana dia yang korek? Kemarin pun ada jembatan Al-Wuruk sudah dibetulkan? Sudah Pak. Bapak kemarin pun ada demam berdarah di desa Bapak. Ayah mau meninggal? Tidak ada. Awas tanggung jawabnya bisa ayah mau. Harus tajam, harus kuat mengingatkan seorang pemimpin. Itu ya untuk camat yang urusannya dengan kepala desa. Kalau bupati urusannya dengan camat dan sekian kepala desa. Kalau gubernur urusannya dengan sekian bupati, wali kota dengan sekian camat desa dan kelurahan. Jadi presiden lebih berat. Makanya kalau ada seseorang yang terpilih jadi presiden siapapun orangnya luar biasa. Apalagi di Indonesia yang penduduknya 250 juta, yang pemilihnya 160 juta, luar biasa. Coba jadi Sultan di Brunei. Brunei berapa penduduknya? 400.000. Tapi enak. Pesawat punya dia mah. Para menteri punya dia ke menteri Eta, bupati Eta di Brunei. Tapi pendapatan per kapitanya itu banyak. Indonesia yang sebegini luas hanya 255 juta. Brunei kan sebutan Indonesia 255 juta, Malaysia 65 juta, Singapura 12 juta, Brunei 400.000. Kira-kira Anda mau pilih yang mana menjadi pemimpin yang banyak penduduknya tapi makmur, atau menjadi pemimpin sebuah kesultanan yang penduduknya sedikit tapi makmur? Mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang banyak makmur, yang sedikit makmur, mau pilih yang mana? Ini syarat calon pemimpin. Antum jawab. Penduduknya banyak makmur, penduduknya sedikit makmur, mau pilih yang mana? Itu banyak yang makmur. Karena kalau banyak kemudian makmur, pahalanya besar. Sab'atu yudhilluhumullah yauma dhillil. Nanti ada saatnya kita berjumpa dengan Allah dan Allah akan bertanya dan tidak ada yang dapat memberikan pertolongan siapapun kecuali Allah. Yang akan ditolong itu ada 7 golongan. Satu di antaranya adalah pemimpin yang adil. Imamun adil. Nanti mah istri sayang sama suami nggak bisa nolong sama istri. Apalagi yang istrinya 4 mau bisa nolong.
Ibu melahirkan anak banyak, saya kepada anak nanti tidak bisa memberikan pertolongan kepada anak, kecuali ibu yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Kembali. Yang ketiga, rasionalitas. Seorang pemimpin itu harus rasional, harus implementatif, masuk akal, rencananya masuk akal dan dapat dilaksanakan serta akan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Yang keempat, objektivitas sesuai dengan sasaran, orientasi ke depan. Nah, pemimpin harus begitu, future oriented, orientasinya ke depan. Jadi pemimpin itu bukan lah karena orang lain lah ada rencana yang saksi kapayun itu orang padahal bukan langsung dipilih pemimpin. Kalau seorang pemimpin yang punya perencanaan, dulu zaman Soeharto ada yang namanya repelita, rencana pembangunan 5 tahun, Pak Harto. Terserah Anda mau suka mau tidak, Pak Harto dulu punya strategi yang sangat bagus, yang juga berhasil, yang belum bisa diikuti oleh para presiden setelah beliau lengser. Belum ada yang berhasil seperti Pak Harto dengan segala kekurangan. Yang keenam, fleksibel, adaptif. Yang ketujuh, keteladanan. Yang kedelapan, keterampilan mendidik. Yang kedelapan, komunikasi yang aktif. Ini untuk seorang pemimpin harus punya komunikasi yang bagus, baik verbal maupun non-verbal. Mana yang fakultas komunikasi angkat tangan? Ya, komunikasi itu ada 2 ya, ada verbal sama non-verbal. Kalau sekarang tambah lagi, ada tulisan, ada SMS. Komunikasi betul nggak? Coba tambahkan sama dosen komunikasi. Nah, sekarang untuk seorang pemimpin, komunikasi verbal dan non-verbalnya harus dikuasai. Menurut Profesor Santoso, guru besar komunikasi di Unisba, saya pernah dapat dari beliau, guru besar komunikasi. Kata Pak Profesor Santoso, ternyata kita sehari-hari komunikasi itu lebih banyak verbal daripada banyak non-verbal daripada verbal. Sekarang selama 2 jam yang verbal hanya kanjel, tapi yang 800 di kantor. Ini yang 500 non-verbal, tapi semuanya sedang berkomunikasi dengan saya. Betul nggak? Walaupun ada dia. Makanya kalau Anda nanti ditugaskan untuk berbicara di depan publik, harus ada yang diperhatikan. 1, kalau Anda disuruh berbicara, suruh ceramah, suruh pidato di depan publik, perhatikan penerangan atau lampu. Ya, karena lampu inilah yang akan menyambungkan komunikasi kita dengan orang lain. Kang Jul sampai yang ke belakang, yang rambutnya agak gondrong akan bisa komunikasi. Kelihatan tuh pucat pijetnya. Karena lampu membantu penerangan di ruangan ini cukup. Bayangkan kalau di ruangan ini agak gelap, yang di belakang mau ngantuk, mau tidur nggak kelihatan sama saya. Tapi yang di depan bisa kelihatan. Saya harus mengubah metode berbicara karena Anda ngantuk. Ngantuk ini kelihatan karena ada penerang. Perhatikan, kalau Anda berbicara, penerangan tidak cukup, jangan mau berbicara, nggak akan berhasil. Yang kedua, letak audiens. Letak audiens sekarang ini sudah bagus. Bertatap muka, berhadapan, kelihatan, penerangan juga bagus. Yang ketiga, alat bantu. Pengeras suara. Alat bantu di Unisba ini sudah bagus. Walaupun masih bagusan masjid yang tadi malam saya ceramah. Ini masih agak jelek dari masjid Jatan. Jadi tidak jelek tapi agak jelek. Tapi untuk ukuran universitas terbesar, ini pengeras suara harus segera diganti. Silakan antum-antum yang usul sama bagian sarana ya. Bagian sana. Ini smaker sudah agak ketinggalan. Jadi harus agak. 1 tadi penerangan, 2 letak jamaah, yang ketiga pengeras suara, yang keempat baru harus menyiapkan materi. Tapi materi sebagus apapun, kalau letak jamaah tidak seperti ini, Anda akan menemukan kegagalan ketika berbicara di depan publik sebanyak ini. Keberhasilan orang yang
itu ketika kita berbicara audien monoton. Itu satu ciri keberhasilan. Ya. Kalau keberhasilan yang berbicara itu ketika ada saatnya tertawa semua. Itu ciri keberhasilan. Saatnya harus nangis semua. Saatnya harus diam. Itu ciri keberhasilan seorang narasumber. Tapi narasumber itu pun bisa berhasil dituntut tadi harus terpenuhinya penerangan, alat bantu, letak jamaah, dan materi yang tepat. Kalau seperti ini kan enak, semuanya ketemu. Kemarin saya suruh ceramah sebelum tarawih. Masjidnya besar, jamaahnya sedikit karena hujan. Jamaahnya ketukang tadi punya rame. Jadi ceramah kadieu, dia ketonggongan. Ceramah kan itu, dia kegigiran, itu tidak bisa sampai sana. Materi untuk 30 menit, paling banter 5 menit sudah keringetan. Tapi kalau seperti sekarang, subhanallah, bukan karena saya yang bagus, bukan karena saya materinya yang siap, tapi karena alatnya yang bagus, karena penerangannya yang terang, karena letak jamaahnya yang tepat. Perhatikan. Jadi untuk seorang pemimpin, karena pemimpin itu seni untuk mengubah perilaku, untuk mengubah pola pikir, dan untuk membuat orang tertarik, unsur-unsur ini ketika kita rapat, ketika kita meeting harus diperhatikan. Bisa dipahami? Berikutnya. Nah, masuklah karena kita unisba. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dia sebagai pemimpin nomor wahid di dunia. Dari sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman nanti tidak akan pernah menemukan pemimpin sejitu Muhammad SAW. Karena memiliki apa? Beliau sidik, amanah, tabligh, dan amanah. Berikutnya sifat-sifat internal dari beliau, seorang pemimpin, seorang suami dari istri-istri Nabi. Beliau jujur, amanah, tepat waktu, berpenampilan rapi, tutur katanya baik. Bagaimana tidak seorang Rasulullah Muhammad SAW? Ia seorang pemimpin, ia seorang entrepreneur, ia seorang direktur utama dari pimpinan perusahaan milik Siti Khadijah. Walaupun ujung-ujungnya kekayaan Siti Khadijah habis, tapi ketika dipegang oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pimpinan perusahaan usaha milik Siti Khadijah, sempat menjadi sebuah konglomerasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Mekah dan Madinah. Itu ketika dipimpin oleh orang yang umi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bayangkan, seorang pemimpin yang buta huruf tapi dia mampu menjadi pemimpin yang nomor 1 di dunia. Modalnya apa? Jujur. Ternyata jujur ada di atas segalanya. Rekan-rekan sekalian, amanah tentu hanya amanahlah yang akan menjadikan seseorang besar. Dan ketika orang tidak jujur, dirinya akan runtuh. Yang ketiga, tepat waktu. Bagaimana teman-teman tadi masuk ke ruangan ini jam berapa? Jam 8. Setengah 8. Ada yang kesiangan tadi? Ada. Tidak harus dijawab lisan. Bagaimana perasaan teman ketika masuk ke ruangan kesiangan? Dan bagaimana seseorang yang masuk ke ruangan ini jauh lebih awal dibandingkan waktu yang ditentukan? Pasti ada perbedaan. Ada tingkat kepercayaan diri dibandingkan orang yang kesiangan. Maka Rasulullah menjadikan tepat waktu bagian dari sifat kepemimpinan beliau. Makanya beliau mampu menjadi pemimpin dunia yang tidak ada tandingan. Penampilannya menarik. Rasulullah selalu bersisir dan pakaiannya rapi. Menurut riwayat Rasulullah itu perawakannya tidak tinggi, juga tidak pendek. Kulitnya agak kebule-bulean, rambutnya pirang. Panjangnya sebahu, tapi rapi, selalu bersisir. Bawa sisir? Enggak. Bawa sisir? Jadi kalau mau sisir pakai apa?
biasakan di tas ada sisir. Ya, itu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita berperilaku mengikuti Rasulullah, maka sunnah yang didapatkan pahala. Ya, kita mau sholat wudhu dulu, sebelum sholat kita nyisir. Akan beda dengan orang yang tidak menyisir. Ternyata itu perilaku Rasulullah, dan Rasulullah suka dengan wewangian. Ini kayaknya mah kenapa jadi dibalik jadi wanita yang suka wewangian? Kenapa laki-laki tidak pakai wewangian? Padahal yang dianjurkan itu laki-laki menggunakan wewangian. Ada wewangian tapi PPO. Hati-hati untuk teteh, jangan berlebihan menggunakan parfum. Barangkali secukupnya saja. Tapi Kang atau udah abdi mah naik angkot daripada bau atau menikah, ya bukan tidak boleh, karena tidak diharamkan juga, hanya anjurannya kepada laki-laki. Rekan-rekan sekalian, pas jam saya 11.30, jadi tidak harus ada tanya jawab Kang Fuad ya. Atau bagaimana enggak nyengakin ke Kang Fuad, anak-anak sekalian, sudah menyusun skripsi ini? Lagi satu syarat, menulis skripsi syaratnya satu, jangan berhenti. Enggak maksudnya jeda gitu ya, saya mau istirahat sebulan, jangan. Menulis skripsi jangan ada jeda. Kalau saja teteh lagi menulis skripsi terganggu 1-2 bulan, akan yakin walaupun lulus akan terlambat. Yang kedua, harus punya referensi dari tesis, dari skripsi yang sejenis. Bukan ini. Ayo kita plagiat, bukan plagiat, tapi harus punya referensi. Beda plagiat dengan referensi. Ya, punya referensi yang judulnya mirip-mirip. Yang ketiga, jangan lupa minta doa kepada ibu, dan bapak. Yang keempat, harus punya pembimbing. Kalau tidak punya pembimbing aja. Demikian kiat untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Ingat, di Unisba punya himne bahwa gelaran bukan tujuan. Ternyata saya katakan sekarang, betul, gelar bukan tujuan. Planologi tidak semestinya planologi menjadi planner. Fakultas ekonomi menjadi ekonom, psikologi menjadi psikolog. Tidak. Kita keluar dari Unisba, bismillah, tawakkaltu Allah. Ternyata yang paling bekal utama adalah ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu psikologi, tapi ilmu yang umum. Psikolog bisa jadi direktur perencanaan. Ada teman saya, alumni psikologi Unisba, jadi direktur perencanaan tata kota. Ada yang planologi jadi penceramah. Ada yang dari psikologi jadi badan orang. Beda badan orang yang dikelola oleh psikolog. Maju karena pegawainya dicerna oleh psikolog. Pak Imam hadir. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guru. Waktu memang sangat sempit. Tampaknya tidak perlu ada tanya jawab ya. Atau ada yang mau bertanya, 2 orang saja, 1 akhwat, 1 ikhwan, dan singkat saja. Ada? Angkat tangan yang mau bertanya. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Sebelah kanan dari ikhwan 1 orang, akhwat 1 orang. Sekarang ini yang bertanya dapat hadiah coklat. Yang bertanya dapat hadiah. Angkat tangan. 1 orang atau 2-duanya perempuan boleh. Tidak ada, saya akan tetap berikan hadiah. Ngandung kakak saya jangan. Ada? Tidak ada?
Ya sudah, maka Mas Fuad. Saya akan menyimpulkan ya bahwa kepemimpinan itu adalah kodrat ya, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang kita adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing. Kalau ada rumah tangga yang laki-laki jadi pun menjadi pemimpin ya. Kemudian siapa bilang perempuan tidak dapat menjadi pemimpin? Perempuan juga itu dapat menjadi pemimpin, hanya saja seorang tidak melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu. Kepemimpinan juga adalah seni mempengaruhi. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau kita mengacu pada Rasulullah sebagai teladan, amanah fakta nasib tablik ya, dapat dipercaya, kemudian pintar, berkata benar, dan menyampaikan ya. Jadi itu adalah hal yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa teori kepemimpinan, diantaranya seperti teori pemimpin besar, bahwa yang namanya pemimpin itu dilahirkan, ditakdirkan, salah satunya adalah Nabi. Kemudian ada juga yang meyakini bahwa pemimpin itu bisa dilihat dari karakteristik fisik ya, orang yang tinggi, katanya besar, kemudian suaranya adem seperti Pak SBY itu adalah seorang pemimpin. Tapi dari kan itu sudah menyatakan seorang pemimpin itu harus dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi pilihlah pemimpin yang baik yang dapat yang kata-katanya tidak menyakiti orang lain ya. Seperti Rasulullah, siapa yang menyangka Rasul itu adalah tokoh berpengaruh di dunia, versi Michael H. Hart ya, seorang Muslim yang menyatakan Rasul itu adalah orang yang nomor satu yang berpengaruh di dunia. Kita akhiri saja. Aplaus buat Kanzul. Mungkin bisa berdoa sedikit Kanzul ya, memimpin doa. Anak-anak sekalian, kita mengakhiri sesi yang kedua ini dengan doa. Ada doa yang ditolak oleh Allah. Kata sahabat, ya Rasulullah, doa siapa yang ditolak? Rasulullah menjawab, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan beristighfar, mohon ampunlah sebelum doa itu. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakir, hamdan na'am, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, 500 sampai adik kami, mahasiswa Universitas Islam Bandung dari berbagai fakultas dan jurusan berkumpul di majlis yang mulia ini untuk berdoa ilmu, untuk sharing, untuk berdiskusi dalam rangka mengikuti program pesantren calon sarjana bagi mahasiswa akhir di Universitas Islam Bandung. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya kami bodoh tanpa ilmu dan ilmu. Kami miskin tanpa pemberian harta dari Allah. Sesungguhnya kami ini celaka tanpa pertolongan dari Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersimpuh hadapan. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Sehatkan badan kami, ya Allah. Panjangkan usia ibu bapak kami yang sehat. Ampunkan dosa kehilafannya bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbana, perjalanan akhir dari sebuah proses pembelajaran di perguruan tinggi, kami harus menyelesaikan tugas akhir. Berikan kelancaran kepada kami, berikan kesabaran kepada kami, berikan ketawakalan kepada kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh, jadikan kami para sarjana yang soleh, yang soleha, yang taat terhadap perintah-Mu ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Allah ya Rabbi, jadikan perguruan tinggi Universitas Islam Bandung menjadi perguruan tinggi ternama yang diminati oleh banyak orang.
yang melahirkan para sarjana yang baik, yang soleh, yang solehah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, mudahkan kepada kami untuk meraih ilmu-Mu ya Allah, dan semoga dengan ilmu-Mu Engkau tinggikan derajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa, walaupun masih lama. Selamat berlebaran. Mudah-mudahan ya lebaran nanti semua gembira, semua sukacita, dan mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Zul secara pribadi lanjut kalian, lanjut anjing. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas disampaikan. Jika ada materi yang mungkin kurang dapat bisa dicerna, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi. Kalaupun tidak ketemu di dunia, mudah-mudahan ketemu di akhirat, di tempat yang mulia di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.